Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Sairus Salikinnya di halaman 231 jilid yang pertama. 3 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjuti daripada doa-doa yang dibacakan, yaitu hendak zikir-zikir doa yang dibacakan ketika mau tidur, setelah zikir, tasbih, ya, tahmid, takbir, maka dibacakanlah doa. Dan doa ini dibaca yaitu saat telapak tangan kita, kedua telapak tangan kita itu dijadikan jadi bantal. Nah, saat di situ dia berdoa. Apa yang dibacakan doanya melanjuti doa yang dibaca saat menempelkan telapak tangannya di pipi kanan saat dia itu tidur. Tak mau tidur, bacakan doa. Maka melanjutkan doanya, Allahumma anta khalaqtu nafsi wa anta tatawaffa halikun mimmatuha wa mahya mamatuha wa mahyaha. Allahumma inna ummataha faghfir laha wa inna ahyatina fahfadha. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Hai Tuhanku, Engkaulah yang menjadikan akan diriku dan Engkaulah yang mematikan akan dia bagimu matinya dan bagimu hidupnya. Hai Tuhanku, jika Engkau matikan akan daku, maka ampuni olehmu baginya. Dan jika Engkau hidupkan akan dia, maka peliharakan olehmu akan dia. Hai Tuhanku, aku memohonkan akan dikau afiat di dalam dunia dan akhirat. Itu doa yang dibaca kelanjutannya. Allahumma anta khalaqtu nafsi wa anta tawaffa'u laha laka wa anta tawaffaha laka mimmataha wa mahyaha. Allahumma in ammataha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Hai Tuhanku, Engkaulah yang menjadikan akan diriku dan Engkaulah yang mematikan akan dia bagimu matinya dan bagimu hidupnya. Hai Tuhanku, jika Engkau matikan akan dia, maka ampuni olehmu baginya. Dan jika Engkau hidupkan akan dia, maka peliharakan olehmu akan dia. Hai Tuhanku, aku memohonkan akan dikau afiat dalam dunia dan afiat di dalam akhirat. Nah, itu doa yang pertama. Melanjutkannya, Allahumma aikadhani bi ahabis sa'ati ilaika wasta'jalani
wasta'jalani bi ahabbil a'mal wasta'malani bi ahabbil a'mali lidinika allati taqarribuni ilaika zulfa wa ta'abbudani ba'dan min sakhatika wa as'aluka an tatawaqqadhani wastaghfiru laka fataghfiru li wa ad'uka fastajibu li. Artinya, hai Tuhanku, Allahumma aiqadhuni, bangunkan aku, bangunkan olehmu akan daku di dalam saat yang terlebih kasih kepadamu. Ya Allah, bangunkan saya waktu, saat, jam yang engkau sukai dan engkau senangin gitu. Kita minta bangun, kita bangun, tetapi waktu itu yang kita tidak disenangi Allah. Kita mau kalau dapat Allah yang senangin. Bangun jam 12 itu Allah yang senangin. Bangun jam 2 Allah yang senangin. Maka kita minta dibangunkan yang mana yang engkau senangi ya Allah. Dan jadikan olehmu akan daku berbuat amal yang terlebih kasih kepadamu, yang menghampirkan akan daku kepadamu. Jadikanlah segala amalan-amalan yang kulakukan ini ya Allah, yang mana amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Ada amalan, tetapi amalan itu tidak mendekatkan diri, hanya amalan-amalan biasa saja. Makanya diminta doa di sini supaya kita dapat beramal. Apakah baca Al-Quran? Maka dalam baca Al-Quran itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita wirid, maka dengan wirid itulah mendekatkan diri kepada Allah. Kita salat malam, maka salat malam itulah mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan sampai ketika seorang itu dia berbuat amal, tetapi amalnya itu tidak disenangi oleh Allah. Hanya dia berbuat saja, tapi tidak. Maka disitulah kita minta ridha Allah. Kita menuntut ilmu, maka ilmu yang kita tuntut ini yang disenangi oleh Allah. Amalan yang disenangi oleh Allah. Jangan sampai kita menuntut ilmu, tetapi Allah tidak senang. Allah tidak ridha. Ini yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diridhoi oleh Allah. Jadikanlah segala amal yang kulakukan ini yang terlebih kasih, tapi mendekatkan diri kepadamu. Dekat, hampir. Makna hampir di sini adalah dekat. Dan menjauhkan dia akan daku daripada murkamu akan yang terlebih jauh. Jauhkanlah ya Allah. Jangan sampai murka dekat kepadaku. Engkau yang jauhkan yang tidak engkau sukai. Yang tidak engkau sukai. Oh, ini tidak pantas. Terkadang ada satu amalan, terkadang ada satu perkumpulan, ya. Jadi seseorang itu hendak berkumpul kepada teman-teman misalkan. Maka ketika dia berkumpul kepada teman-temannya itu, ada saja ya jalannya supaya dia tidak bisa duduk-duduk gitu. Berarti Allah itu tak mau kita duduk di situ. Allah tidak ridho. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang murka, yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah jauhkan daripada diri kita. Contoh, ketika hendak mau ke sana, tiba-tiba ada saja jalannya. Ya, mau pergi ke sana, bannya bocor. Mau ke tempat ke sana, dihalangi oleh Allah. Oh, berarti ini Allah enggak ridho nih tempat di sana kita berkumpul-kumpul ini. Allah tak ridho nih. Kenapa? Mungkin tak baik bagimu. Jadi, kadang-kadang dia sudah sampai di sana, sudah sampai di tempat-tempat yang melalaikan dirinya kepada Allah. Sudah sampai di tempat di sana, tapi bawaannya suntuk atau bawaannya ngantuk. Ya, itu. Tapi kalau sudah tempat kebaikan, ada juga yang di tempat kebaikan diantarkan oleh Allah suatu amalan, bisa juga jadi halangan. Ketika dia itu mau sholat, ketika dia mau ngaji, ada saja halangannya. Berarti Allah tak ridho itu bagi dia. Tidak senang, Allah tak mau. Karena yang diberikan oleh Allah taufik itu orang yang khusus. Mayuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Allah yang berkehendak. Makanya kita segala amal apapun Allah ridho.
Segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, maka jauhkan ya Allah. Jangan sampai murkamu itu dekat kepadaku. Maka ini doa yang kita bacakan saat kita tidur itu tadi. Jauhkan ya Allah. Jauhkan ia akan daku daripada murkamu akan yang terlebih jauh. Kalau dapat lebih jauh lagi lah. Lebih jauh lagi. Makanya ketika seseorang yang dia itu sibuk dengan dunia, misalnya, dia sibuk dunia, dia tidak bisa dapat hadir di majelis ilmu, kemudian tidak dapat hadir di masjid, amalan-amalan, dia tidak bisa dekat, maka Allah yang jauhkan itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulurkan kepadanya sehingga dia lupa lagi kepada amalannya. Makin jauh, makin jauh. Makin jauh. Jadi yang tidak disenangi oleh Allah dijauhkan Allah sehingga dia tidak dapat yaitu melakukan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Kemudian dalam doa itu apa? Aku memohonkan akan dikau akan bahwa engkau bangun akan daku, minta mengampuni akan dikau, maka ampuni olehmu bagiku. Ketika bangun ya Allah, begitu saya bangun ya Allah, maka ampunkan dosamu. Dosa-dosaku ya Allah. Saat bangun ampunkan dosa. Ketika dia bangun tidur, baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacanya lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibacanya lagi hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bacanya tahlil la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Begitu dia bacakan, saat dia baca dia mengambil wudu. Saat dia mengambil wudu dia salat, Allah ampunkan dosanya. Nah, itu amalan. Bangunkan aku ya Allah, tapi dalam keadaan terampuni dosa. Kemudian apa yang dimintakan dalam doa itu? Dan lagi aku meminta akan dikau, maka perkenankan bagiku. Perkenankan bagiku. Artinya kabulkan ya Allah doa-doa yang ku pinta itu tadi ya Allah. Dah, itu doa yang kedua. Maka baca olehmu. Apa yang dibaca? Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'hu faghfirli dhanbi. Allahumma qini adzabika yawma tajma'u ibaduka. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa wajjahtu. Jangan dibaca wajahtu. Jadi baca ini kan waktu salat Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajahtu wajhiya, tasdid jimnya, wajjahtu wajjahtu wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghabatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manji'a wa la manji minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzaltu wa nabiyyuka alladhi arsaltu. Kemudian dibaca doa ini yang artinya dengan namamu ya Tuhanku, wada'tu janbi, aku menaruhkan lambungku, aku taruhkan lambungku, aku letakkan lambungku, lambung kanan, dan dengan namamu bismika wa bismika arfa'u, dan dengan namamu aku mengangkat akan dia. Mengangkat akan dia itu apa? Lambung. Dengan nama Allah aku meletakkan lambung, dan dengan namamu ya Allah aku mengangkat lambung lagi. Itu bangun. Kalau begitu ya Allah, maka ampuni olehmu bagiku akan dosaku. Itu saatnya. Tak bisa bacanya ini ya bahasa Indonesia. Tapi baiknya bahasa Arab. Baiknya bahasa Arab. Baiknya lagi Arab dan Latinnya. Lebih lagi. Hai Tuhanku, peliharakan olehmu akan daku daripada siksamu pada hari yang engkau impunkan segala hambamu itu.
yaitu hari kiamat. Begitu kita bangun doa, kemudian meletakkan lambung kita dengan nama Allah. Ya. Waktu kita meletakkan Allahumma bismika rabbi wada'tu janbi. Aku letakkan lambungku. Wa bismika arfa'u, dan aku mengangkat dengan namamu. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosa jangan sampai ya Allah aku dikumpulkan nanti beserta dengan orang-orang yang disiksa nanti pada hari kiamat. Itu disiksa, dikumpulkan, dipelihara. Jagalah ya Allah. Hai Tuhanku, kuserahkan diriku kepadamu, dan aku hadapkan mukaku kepadamu, dan aku serahkan segala pekerjaanku kepadamu, dan aku sandarkan belakangku kepadamu, karena gemar aku kepadamu, karena aku senang kepadamu, dan karena takut kepadamu. Tiada tempat berserah dan tiada tempat bersandar daripadamu melainkan kepadamu. Dan percaya aku dengan katamu yang engkau turunkan, dan aku percaya dengan nabimu yang engkau suruhkan, dan lagi dan nabi yang engkau suruhkan. Dah, itulah dia doa-doa yang dibacakan saat seorang itu dia menempelkan, dia menempelkan daripada tangannya dan dibacanya doa. Ya, bagi orang yang khusyuk insyaallah pasti dibacanya. Artinya dia belajar untuk membacakan amalan ini. Ya, tapi kalau bagi orang yang belum sampai tingkat khusyuk, ini pasti kapan tidurnya nih, gitu. Artinya enggak ditidur, sibuk dengan baca doa itu karena panjangnya. Tapi bagi orang yang memang betul salik, pasti dia khusyuk. Kan ba'da Isya, kan yang rahmat itu tidurnya rahmat, dibaca pelan sambil dia tidur, sambil dia baca. Sambil dia tidur sambil baca. Itu lain. Nah, yang tahu kita kan yang secara umum, namanya secara umum. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Itu amalan anak TK di kacamata tasawuf. Amalan anak TK di kacamata tasawuf. Bagi mereka yang ini dibaca. Betul-betul tawakal. Betul-betul tawakal kepada Allah dan minta ampun. Karena di saat bangun tidur itu doa mustajab. Setelah bangun tidur itu doa itu mustajab dan doa. Apa yang kita mintakan hajat dikabulkan oleh Allah. Baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, saat itu angkat tangan kita apa mau kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas tentang bab doa ya, bangun tidur, zikir-zikir, bab zikir itu ada. Dah. Tinggal bila ada kesempatan, bila ada waktu, bila ada bapak nanti memang ada hati, niat kuat mengambil ilmu ini, boleh tinggal diasingkan, dipisahkan dalam kertas. Bila nanti sulit, ya kan? Sulit nanti menghafalnya di mana lah dia doa yang kemarin itu enggak tahu halamannya, maka sudah diambil. Ya, jadi ini betul-betul mengulang namanya, betul-betul dia mengambil ilmu itu. Jadi ilmu itu akan bercahaya lagi tuh. Kapan ilmu itu bercahaya? Setelah mengaji dibuka lagi. Itu bercahaya lagi. Mantulkan lagi ilmu itu. Ya. Jadi jangan dipikirkan mengaji itu hanya di sini aja, tidak. Ketika lebih bagus, lebih mengena ketika setelah mengaji mengulang lagi. Makanya pesan orang-orang tua kita dulu sebangsa kita kecil, waktu kita ke sekolah, buka buku pelajaran apa tadi? Buka lagi. Itu menyuruh kita apa? Mengkilaukan kembali daripada ilmu-ilmu yang dipelajari sekolah, di ngaji, diulang lagi. Di pesantren begitu juga. Ketika saat mengaji, sekarang mengulang lagi jam 12 malam, ulang pelajaran yang tadi. Caranya begitu, Pak. Itu bagi orang yang khusus lah, yang betul-betul mencari ilmu. Tapi yang sederhana, duduk aja lah, yang penting dapat pahala. Tapi tidak jadi ahli ilmu dia, cuma ahli pahala. Sunat
Dan lagi sunat engkau baca pada ketika hendak tidur, padahal engkau taruhkan tanganmu yang kanan itu di bawah pipimu yang kanan. Nah, masih ya. Saat itu sunat pula, masih tangan begini. Oh, kan makin bertambah lagi nih. Apalagi amalannya nih. Yang tadi aja udah panjang. Berarti mulai tidur nih harus jam 9 nih. Jam 9. Ngaji kita hadis arba'in jam 9 lewat. Kan enggak mungkin langsung tidur sini. Tiba di rumah belum tentu bisa tidur. Waktu di ngaji tidur dia. Tiba di rumah enggak bisa tidur. Jam 12 enggak tidur. Itulah godaan kita itu dalam menuntut ilmu. Apa yang dibacakan lagi saat itu? Dibaca ayat kursi. Saat baca doa itu Pak, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terusnya dibaca. Terus apa lagi dibaca? Amanar rasulu. Hingga akhirnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi. Seterusnya ila akhir. Hingga akhir surat. Sampai berarti akhir surat sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai di situ 286. Terus cukupkah di situ doanya lagi? Ada lagi nih. Dan lagi sunat engkau baca ketika hendak tidur itu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca. Kalau orang yang ahli wirid insyaallah Pak, dia pasti ngamalkan ini. Ahli wirid ya. Kemudian apa lagi? Maka engkau hembuskan kepada dua tapak tanganmu. Nah, hembuskan Pak. Saat baca itu udah doa nih, kemudian ayat kursi, saat itu dibaca Amanar Rasul, kemudian Al-Falaq, kemudian dua kul, 3 kul itu dibaca, baru dihembuskan telapak tangan. Dihembuskan. Jadi keluar dari mulut kita tuh ayat-ayat itu bukan yang enggak mujarab itu. Air putih yang kita baca, yang kita lihat ini minum, bila dibaca Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, 3 kul, ini molekulnya nih. Bisa enggak? Semua bisa ngobatin diri sendiri. Masukkan jin, ya, kemasukan, bisa semuanya. Asalkan yakin Al-Fatihah yang dibacanya. Asalkan yakin An-Nas. Ya. Kalau guru saya tuh enggak membacakan, saya belajar dari guru saya, tapi enggak belajar semuanya. Yang mana semuanya? Semua udah diberitahu, udah diajarkan. Cuma saya enggak fokus. Saya fokus ke kitab aja. Cuman yang udah tahu dah itu aja. Yang untuk diri sendiri. Untuk mendoakan air putih itu sampai dibaca gitu. Kalau orang kan yang betul-betul dia baca makhrajnya, kemudian tajwidnya itu dibaca sampai dibaca. Kemudian molekulnya. Saat membacanya itu tahan nafas. Kalau dapat ayat kursi itu 1 nafas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Wah, gitu. Itu ada mujarab. Jangan pula dukun pula saya dibilang ini. Bukan, Nabi ngajarin. Nabi saat sakit sahabat itu baca Al-Fatihah, letakkan di tangan. Assalamu qawlan bir rabbir rahim. Tapi kita enggak bisa. Kenapa? Hati belum bersih. Masih dunia. Kalau sekali pegang mujarab, tapi kalau air putih ini bisa obati. Biasakan di dalam air putih yang kita bacakan itu baca Al-Fatihah. Setidaknya sekali. Minumkan ke anak. Minumkan ke diri. Harus itu. Bukankah induk Al-Quran itu Al-Fatihah? Kita sering kita baca. Tapi kita tidak yakin. Begitu saat kita bacakan itu Al-Fatihah di surah Al-Fatihah. Di air itu. Maka muncul mukjizat-mukjizat Al-Quran di dalamnya. Saat itu masuk ke dalam tubuh kita. Terus galonnya masukkan ke galon, belum mencap ke galon, nah bacakan. Saya amalin. Ya. Nggak mesti bapak bisa sendiri.
Ya, itu dibaca. Dibacakan, kemudian dibacakan, ditiup. Nah, ditiup. Oleh Nabi itu air ludah. Air ludah. Air ludahnya itu ditiupkan. Nah, ludahnya itu. Ludah dia saat dia membaca Al-Fatihah. Orang tua, beberapa orang tua yang pernah saya ketahui itu kalau sakit perut, anak sakit perut atau orang sakit perut, itu tidak membacakan itu sakit perut itu ini udah ilmu ini jadinya ya di pusatnya Pak, sakit perut diajarin pusat langit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca salawat, kemudian baca Al-Fatihah, baca Al-Falaq, baca ini, baca dengan berkat kalimat la ilaha illallah. Sebut namanya, sebutkan ya Allah, penyakit fulan bin fulan. Itu langit-langit. Itu orang dulu. Orang tua. Semua itu udah obat, diri kita nih obat. Cuman kita kurang latihan, kurang beramal, kurang zikir dan kurang yakin. Nah, satu. Yang kedua, tauhid harus mantap. Maka harus belajar tauhid. Tauhid itu harus mantap. Jadi, jangan lupa air putih yang di rumah itu bacakan Al-Fatihah. Setiap anak minum, setidaknya selawat. Tiupkan, minum. Tidaknya. Terjaga dan jadi pagar tubuh bagi kita. Saat tidur, jin kan mudah menggoda. Paling enak jin itu menggoda tuh. Goda siapa? Goda orang-orang. Akhirnya apa? Dia pun tidak mentiup, ditiupnya di telinga tuh. Wah, nggak dengar dia azan. Tertulis di sini toiletnya jin. Akhirnya kencing jin di sini nggak dengar azan. Nggak dengar azan. Nggak dengar. Ya, kalau saya memang nggak dengar. Tadi putus di atas. Tapi saya bangun, saya tahu. Waktu awalnya ngaji dengar. Itu terus mati. Kuat suaranya, Bu. Mungkin goyang lagi itu. Dah, ya. Nah, jadi amalkan, Bu. Amalkan, Pak. Nah, nih. Ternyata tiupannya ada diajari di sini juga. Caranya ini baca, kemudian ditiupkan. Apapun doa yang dibaca, berikan, doakan. Terus, apakah cuma tiup saja? Enggak, lanjut. Kemudian maka sapukan kedua tapak tanganmu itu kepada kepalamu dan kepada mukamu dan kepada segala tubuhmu. Sapukan. Nah, ini belajar tobik gitu aja. Ini ilmu hikmah nih, ilmu hikmah. Nah, ada saatnya nih. Ya, ditiup. Ditiup. Setiap kali Bapak wirid apapun lah. Ya, kalau ada amalan-amalan ba'da subuh, ba'da maghrib, kalau ada amalan yang khusus cari ya hayyun ya qayyum 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 ya hayyun ya qayyum. Seberapa kita mampu kita zikirkan itu, maka Allah berikan pagar di tubuh kita. Ketika ada serangan, ketika ada yang tidak senang, ketika ada yang bagaimanapun jin menyerang kita kan sering. Orang yang tidak jahat, maka dengan pagar tubuh kita bertiupkan semua. Tidur pun begitu juga. Tidur tadi itu ditiupkan. Nah, disapukan daripada doa-doa yang dibaca. Kira-kira sebelumnya ada nggak disapu doa atau dibaca doanya? Ada nggak baca disapukan tubuhnya? Cuma bismika Allahumma ahya wa amutu aja saja kan? Nah, berarti ada amalan tambahan nih. Ya, kalau ulama sufi ya seperti ini. Nah, dibacakan. Al-Falaq ada, doa ini ada, ayat kursi ada, amanah Rasul ada. Nah, jadi itu sangat ampuh tuh ya. Sangat ampuh tuh dibacakan amanah Rasul. Amanah Rasul itu di akhir ayat ketika saat tidur tuh. Sangat ampuh tuh. Baik. Paham ya? Oke. Insyaallah. Nah, tinggal mengamalkannya. Ilmunya enak dengarinya, tapi ngamalkannya berat. Satu hari, oke, 2 kali, 3 kali udah lupa. Berat memang nih. Padahal enak. Dihayati, insyaallah. Dihayati, insyaallah. Bila kita merasakan daripada ayat Quran itu tadi, surat Al-Fatihah itu, waduh, jin itu paling, itu
Bila ada kesurupan, orang-orang kesurupan, bila dia masuk dia tuh, tinggal batoknya ini aja, ini dipukul aja. Tapi bacanya surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini tarik kan batoknya. Al-Falaq. Itu memang cuma tiupan aja tuh. Al-Fatihah 3 kali baru Al-Falaq dibacakan. Itu ruqyah Islami. Ruqyah Islami dibatuk. Kalau yang tidak dengan Islami biasanya ada urutan seperti di sini. Nurutnya atau bawang putih letak hidungnya itu. Kemudian dibuat tapak kakinya. Itu saya yang disebutkan oleh orang-orang guru-guru saya yang pernah mereka tuh mengalami daripada depan. Tapi saya agak fokus ke situ. Jangan pula nanti datang. Saya enggak fokus, saya fokus ke kitab aja. Tapi untuk jaga-jaga ada, jaga-jaga diri, ya. Wirid-wirid umum aja. Saya wirid-wirid umum aja. Karena belum mampu. Hati belum bersih kepada Allah. Jadi sulit nak mencapai. Maka inilah kita bersihkan hati kita dengan terus belajar, terus belajar. Sehingga kalau sudah hati bersih, nyambung ke Allah, usul ke Allah. Hilang di setitik dunia lengket. Bila dunia masuk itu agak sulit. Gelap ilmu itu gelap itu jadi. Tapi kalau sudah jernih hati, insya Allah sedikit pun ilmu masuk. Ya. Jadi usahakan ada amalan masing-masing. Ya. Jadi Bapak usahakan ada amalan saat tidur, saat amalan untuk pagar diri, jaga tubuh. Itu bagus. Itu amalan. Tapi memang amalan yang memang harus yang secara Islami. Amalan-amalan yang memang diajarkan oleh para ulama-ulama. Supaya apa? Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kalau anak bayi macam mana tu? Diubun-ubun. Baca. Nanti begitu dia tiupkan. Anak bayi dibaca, yang disapukan juga oleh orang tuanya, sapukan diubun-ubunnya. Baik, insyaallah lah nanti kita akan belajar kitab hikmah nanti. Kalau bisa berkehendak itu hikmah semua tu. Amalan wirid khasiatnya, tinggal mengamalkan aja. Bila tamat kitab nanti cari waktu yang kitabnya tebal. Harganya enggak mahal, cuma 70.000. 70.000. Dah. Ada lagi nih amalan. Dan lagi sunat engkau baca pada ketika hendak tidur itu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk 30 ayat. Surah Al-Mulk. Baca lagi. Dan hendaklah engkau tidur itu padahal engkau masyghul di dalam zikrullah taala hingga lenyap tidurmu. Bahasanya hingga lenyap. Berarti ketika itu saat gitu sampai lama-lama zikir Allah. Tertidur. Saat sudah baca Al-Mulk, terus zikir. Zikir apa? Terserah. Mau Allah. Mau Allah. Cara kalau zikir orang yang orang yang sufi, orang yang hikmah, itu ini kita aja ya. Melangkan lafaz Allah itu, A-nya keluar nafas. Allah. Jadi begitu keluar mulut kita Allah. Tarik nafas A. Tarik nafas A. Allah. Jadi setiap keluar kali mulut nafas kita Allah. Masuk dia A. Masuk dia Allah. A. Allah. A. Allah. Begitu ulama para wali begitu. Kalau gerakan mereka Allah. Bukan Allahnya ditelan, Allahnya dikeluarin. Lafaznya. Angin tuh. Jadi nafas kita nih, nafas setiap tarik nafas Allah. Begitu nafas Allah. Begitu mereka. Maka saat kita zikir Allah. Jadi tubuh kita nih lafaz Allah semuanya. Itu kalau hikmahnya ya. Tapi belum sampai nanti. Insyaallah nanti. Jika diamalkan ya, amalkan salawat nur buat. Salawat nur buat itu boleh dibacakan. Di tubuh kita mengobatin diri sendiri bisa, sebenarnya bisa. Enggak bisa gitu. Mengobatin diri sendiri.
Mau baca sendiri dengan Al-Fatihah. Salam qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kalau saya Al-Quran terus. Al-Quran, doa para ulama salaf. Tapi di ujungnya bacakan dengan berkat kalimat la ilaha illallah, dengan berkat di surat Yasin, dengan berkat Aulia 7, dengan berkat para ulama-ulama salihin wal amilin, dengan berkat kalimat la ilaha illallah, sembuhkan si fulan ya Allah. Gitu. Itu. Nantilah tuh. Nanti ada catat-catatnya, ada khususnya. Dah, dalam menyebut Allah. Dan lagi sunat engkau baca 4 kali, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini berapa kali? 25 kali. Menjadi perhimpunan itu 100 kali. Dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 25 kali, terhimpunlah dia jadi 100 kali. Nah, jadi wirid nih, Pak. Nah, sekarang bapak yang senang, ibu yang senang mana? Mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalkan, senangin. Ada yang suka tahlil, senangin. Fokus, istiqomah. Ada yang senang tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mana yang senang? Nah, kalau sudah senang doa itu riyadhah, itu akan masuk itu ke tubuh kita. Saat kita sakit, senyu-senyu, kaki begini, tinggal diletakkan aja. Nyantai aja. Sambil baca tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kenapa? Karena sudah latihan riyadhah. Makna riyadhah itu sudah wirid berulang-ulang. Jadi ketika saat dibutuhkan, maka ketika dibacakan, subhanallah. Tapi jangan ini ya. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Nah, tangan kanan. Tidak pegangnya sakit mana perut. Ya. Sakit perut, sakit ini, pegang aja sambil baca Al-Fatihah tadi, tasbih yang kita latih itu biasanya sampai berapa kali satu hari, berapa kali. Maka tangan kanan, tapi tangan kiri. Kenapa tangan kanan? Kenapa enggak tangan kanan? Kenapa tangan kiri? Kalau tangan kiri ini mental nanti. Mental ya. Makanya ketika bapak dan ibu ketika melihat orang sakit apa dia? Apa yang dipegang? Ibu pegang, bapak pegang dengan tangan apa? Orang sakit ketika panas sana apa dipegang? Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan kan. Maka orang tua-tua kita dulu, balik kita nanti kan, ketika dipegang, tangan. Oh panas. Nah, kalau pegang ini. Ini apa? Menunjukkan tangan kita ini. Ini pintu. Ketika memasukkan sesuatu, yang mana suatu pintu menambahkan kekuatan dia. Dari tubuh kita. Tubuh kita ini kan energi semuanya. Maka dibacakan tasbih. Yang zikir yang kita suka tadi itu apa? Kalau Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini bisa mental, kita yang kena. Bagi orang. Itu ilmu hikmahnya. Nah, jadi baca tasbih, baca Allah. Bismillah. Karena ada doanya. Ya. Doa bismillah syafi, bismillah mu'afi, bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un. Maka tangan kanan, pegang-pegang aja. Maka ketika ada orang sakit itu. Nah, begitu ilmu hikmahnya. Dah, 25 kali. 25 kali dibaca. Kalau mau tidur, ini mau tidur. Tapi kalau mau beramal, terserah. Tapi ketika saat nanti sudah dibutuhkan, sekali aja. Nah, insya Allah, sekali aja. Dah ya. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Apa perkataan ulama tentang wirid-wirid dan zikir ketika saat tidur. Nah, ini udah pas nih. Sehari Rabu udah habis nih. Insya Allah lanjutkan. Tinggal ya. Baik. Jadi bila ingin ahli zikir, ahli wirid, yang senang tidur, beramal, manfaatkan ini. Ya, manfaatkan. Mungkin saya beramal dengan amalan dengan tidur aja lah dulu. Amalan untuk wirid ke tidur. Nanti perlahan lagi, waktu amalan, apa lagi? Zikir setelah sholat lagi. Jadi bertahap-tahap ya, bertahap. Makanya saya katakan, mana yang senang? Mana yang senang amalan? Maka itu dilakukan. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا منها خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.